warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? I'm very well, thank you. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Riki Amanda, Hussein Surya, Mutia Safitri, Ainun Mastura, Syamsil Mazhari, Ipin Marwa, Ramadhani. Baik, hadir semua ya. Baik, kita hari ini belajar tentang, coba buka bukunya dulu semua. Nah, minggu lalu kita belajar tentang teks prosedur. Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang naratif teks. Nah, apa itu narrative text? What is narrative text? Narrative text adalah satu jenis teks yang berisi cerita imajinatif maupun dongeng. Nah, the purpose of narrative text, that is tujuannya untuk menghibur si pembaca. Nah, yang kedua ada generic structure. Nah, yang kedua ada yang poin selanjutnya ada generic structure. Pada pertemuan yang minggu lalu kita belajar tentang teks prosedur, yaitu ada 3 generic structure-nya. Yang pertama ada goals, yang kedua ada material, dan yang ketiga ada state. Nah, yang di narrative text ini yaitu ada 4 generic structure-nya. Yang pertama yaitu ada orientation, yang kedua ada complication, yang ketiga ada resolution, dan yang keempat ada reorientation. Yang pertama orientation. Yang kedua complication. Yang ketiga resolution. Dan yang keempat ada reorientation. Nah, yang pertama itu ada maaf tulisannya salah. Nah, yang pertama itu ada orientation. Orientation ini yaitu pembuka atau di situ menjelaskan yaitu pengenalan tokoh, tempat dan waktu. Nah, yang kedua itu ada complication. Complication itu yaitu menceritakan terjadinya masalah. Nah, yang ketiga ada resolution. Resolution ini yaitu solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam cerita. Nah, yang terakhir yaitu ada reorientation. Reorientation ini yaitu akhir kesimpulan daripada sebuah cerita. Nah, reorientation ini yaitu bersifat opsional, yaitu tidak selalu ada di dalam narrative text. Nah, selanjutnya ada mid picture. Nah, unsur kebahasaan yang digunakan dalam narrative text itu yang pertama ada simple past. Nah, minggu lalu kita belajar tentang teks prosedur. Unsur kebahasaannya digunakan yaitu yang pertama menggunakan simple present. Kenapa digunakan simple present? Kenapa di narrative text itu menggunakan simple past? Karena di dalam teks prosedur dia itu menggunakan kata kerja bersatu. Kita itu sedang melakukan, yaitu menggunakan misalnya seperti
pada naratif teks yaitu menggunakan simple past. Kenapa menggunakan simple past? Karena cerita yang kita ceritakan itu terjadi di masa lampau. Nah, yang pertama dia itu menggunakan simple past. Yang kedua dia menggunakan adverbial phrase. Yang ketiga dia menggunakan action verb. Yang keempat dia menggunakan times conjunction. Yang terakhir dia menggunakan specific character. Nah, yang pertama menggunakan simple past. Kenapa menggunakan simple past? Karena ceritanya sudah lampau. Yang kedua itu dia menggunakan adverbial phrase, yaitu untuk mengatakan tempat, waktu, dan keadaan. Nah, kebiasaannya dia itu menggunakan adverbial phrase. Nah, yang ketiga itu ada action verb. Dia menggunakan action. Nah, yang selanjutnya times conjunction. Times conjunction yaitu menggunakan menghubungkan waktu. Misalnya dalam teks prosedur, contohnya seperti next, after that, then. Kalau di sini itu dia contohnya seperti sebelum, sesudah. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu specific character. Specific character ini dia itu karakter cerita itu spesifik, bukan umum. Contohnya seperti Cinderella, Alibaba, Putri Salju. Nah, sampai di sini pengertiannya. Ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Sebelum kita masuki ke contoh naratif teks. Tidak ada yang ingin bertanya? Coba buka buku halaman selanjutnya. Miss kasih waktu 5 menit buat dibaca, yaitu cerita tentang Cinderella. Baik, Miss rasa waktunya habis. Nah, di sini yaitu yang paragraf pertama dia itu berisi orientation, yaitu di sini pengenalan tokoh yang ada pada cerita Cinderella. Once upon a time, there was a beautiful young girl named Cinderella. He lived with his stepmother and two sisters. Nah, di situ dia itu menjelaskan tokoh, yaitu memperkenalkan tokoh. Yang pertama ada ibu tirinya dan ada 2 orang kakak tirinya. Nah, pada paragraf kedua itu ada complication, ya, yaitu masalah terpecah ketika tidak boleh pergi ke pesta. Nah, di sini di paragraf kedua, Cinderella did not allow to come to the party. Cinderella could not stop crying after they left. Nah, keluarga kakak tirinya itu ikut ke pesta, sedangkan dia itu tidak dikasih ikut sama ibu tirinya. Nah, disitulah masalah terpecah ketika Cinderella tidak boleh pergi. Nah, yang ke paragraf yang ketiga itu berisi resolution, yaitu masalah terpecah ketika seorang peri menolongnya. Nah, di situ di paragraf ketiga seorang peri menolong si Cinderella. Tiba-tiba ketika Cinderella nangis, dia tidak boleh ikut, dia nangis. Tiba-tiba datang seorang peri lalu menanyakan, kenapa kamu menangis? Dia menjawab, kakak tiri mereka, saya tidak dibolehkan untuk ke pesta. Nah, jadi di situ
sang peri menolongnya, yaitu dengan memberi dia bodyguard, bisa dikatakan bodyguard, dan juga memberikan baju dansa yang cantik, dan juga peri memberikan sepasang sepatu kaca. Nah, yang paragraf terakhir itu ada reorientation, yaitu akhir daripada cerita, yang dimana yang di paragraf terakhir itu akhirnya Cinderella menikah dengan pangeran. They married and lived happily even after. Nah, paham ya semua? Yang pertama itu ada orientation, pengenalan tokoh. Yang kedua itu complication, terpecahnya masalah. Yang ke paragraf yang ketiga itu ada resolution, yaitu masalah terpecahkan, masalah terselesaikan karena bantuan seorang peri. Nah, yang terakhir itu ada reorientation, yaitu happy ending, mereka menikah. Nah, cukup sekian. Tugas kemarin boleh dikumpulkan yang teks prosedur. Jadi waktunya pun sudah habis. The last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.